Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang budiman. Selamat datang kembali di channel Historical Islamic Revolution, sebuah channel yang akan mengungkap semua sejarah umat Islam. Episode ke-14 ini merupakan lanjutan episode ke-13 lalu, yang mana pada kali ini akan bercerita tentang bagaimana Sultan Muhammad II Al-Fatih mempersiapkan fasilitas pasukan tempurnya dalam menaklukkan Konstantinopel. Tapi sebelum kita lanjut channel ini, dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, klik lonceng, share, dan subscribe. Penaklukan Konstantinopel yang dilakukan di era Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan peristiwa besar dalam sejarah yang menandai era baru dalam dunia Islam dan dunia Kristen sekaligus. Dalam dunia Islam, ini menandai munculnya emperor baru kekhalifahan, yaitu Utsmaniyah, yang akan menggantikan kekhalifahan sebelumnya, yaitu Abbasiyah, yang mulai redup. Utsmani juga menggantikan Imperium Romawi Timur dengan benteng terakhirnya, yaitu Konstantinopel, yang mana penaklukan kota ini menandai berakhir totalnya Imperium pewaris Roma sekaligus gereja Ortodok yang sudah berusia hampir 1100 tahun. Sedangkan di dunia Kristen, masa ini juga merupakan kebangkitan Eropa Barat yang awalnya merupakan Romawi Barat yang terpecah menjadi beberapa negara dan kedespotan pada tahun 476 Masehi. Kemudian di tahun 1492 Masehi, tak lama setelah penaklukan Konstantinopel, Eropa Barat dimulai dari Spanyol muncul menjadi kekuatan baru penyeimbang. Utsmani ditandai dengan kemenangan mereka atas semenanjung Iberia yang selama 800 tahun dikuasai umat Islam dari Bani Umayyah. Inilah era di mana sejarawan menyebutnya sebagai berakhirnya masa kegelapan atau The Dark Age, masa di mana munculnya Renaissance dan kolonialisme. Penaklukan besar dalam sejarah ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana Sultan Al-Fatih mempersiapkan pasukannya untuk membobol sebuah kota dengan dinding yang sangat kuat dan berlapis yang hampir 1100 tahun jarang yang mampu menembusnya. Bagaimana strategi persiapan Sultan? Apa persenjataan yang dipersiapkan oleh beliau? Apakah cukup dengan tawakal saja? Sultan memperkuat militernya dengan menambah personil sehingga mencapai jumlah 250.000 mujahid. Sebuah jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan tentara negara lain pada saat itu.
Sebagai perbandingan saja, pada Perang Varna di tahun 1444 Masehi, jumlah pasukan Utsmani sekitar 20-25 ribu. Sedangkan pasukan koalisi Eropa yang terdiri dari lebih dari 3 negara hanya sekitar 30 ribu. Berarti ada kenaikan jumlah tentara Utsmani sampai 10 kali lipat dalam waktu 7 tahun saja. Artinya setiap tahun ada perekrutan sekitar 25.000 sampai 50.000 mujahid untuk tujuan penaklukan Konstantinopel. Efektivitas dari Al-Fatih dalam merekrut tentara-tentaranya sehingga jumlahnya bisa melebihi tentara Eropa di Perang Varna yang hanya 30.000. Coba juga kita bandingkan dengan perang era Qadisiyah di tahun 636 Masehi, itu perang antara pasukan kaum muslimin dengan Persia. Dan juga perang Yarmuk di tahun 636 Masehi juga perang antara kaum muslimin dengan Romawi Timur. Menurut Ibnu Khaldun, pasukan kaum muslimin di kedua perang tersebut kala itu hanya sekitar 30.000. Sedangkan pasukan Persia berjumlah sekitar 120.000. Sedangkan pasukan Romawi Timur dalam perang Yarmuk itu sekitar 400.000. Dari data ini diketahui bahwa jumlah pasukan Utsmani hampir sebanding dengan jumlah pasukan Romawi Timur di era Khulafaur Rasyidin atau perang Yarmuk, dan jauh melebihi jumlah pasukan Persia. Ini tentunya sangat mengagumkan. Dan juga perlu diketahui bahwa jumlah pasukan tempur umumnya sebanding dengan luas wilayah suatu negara dan dalamnya mereka berkuasa. Karena semakin luas sebuah wilayah negara, semakin besar pula jumlah penduduk, semakin besar juga direkrut jadi tentara. Demikian juga semakin lama suatu wilayah dikuasai, akan semakin banyak waktu untuk perekrutan prajurit. Bila dilihat, maka luas wilayah Utsmani di era Sultan Fatih itu hampir seluas Romawi Timur di era Perang Yarmuk. Jadi masuk akal bila Al-Fatih mampu membentuk pasukan sebesar Romawi Timur di zamannya, walau Kesultanan Utsmani baru menginjak 120 tahun. Bandingkan dengan Romawi Timur yang hampir berusia 1000 tahun dengan luas wilayah hampir sama dengan Utsmani di era Al-Fatih, baru bisa membangun 400.000 pasukan. Jumlah militer yang besar di era Al-Fatih ini nantinya akan menjadikan modal bagi Sultan Utsmani menjadi pasukan militer terkuat di Eropa dan di dunia sampai 4 abad selanjutnya. Sultan membangun kekuatan militer yang hampir sama dengan konsep militer modern, yaitu militer profesional yang digaji secara periodik dan memang dikhususkan untuk berperang sesuai dengan tujuan kesultanan, yaitu dakwah Islam. Tentara era Sultan digaji secara rutin yang berbeda dengan tentara di masa sebelumnya yang digaji dari hasil rampasan perang saja. Kebutuhan tentara profesional ini merupakan tuntutan kondisi di zaman itu karena peperangan melakukan wilayah untuk menyebar agama Islam dan menahan gempuran pihak lain sering terjadi dan sulit dihindari. Di antara yang dibangun dan diperkuat Sultan adalah pasukan elit yang terkenal dengan sebutan Janissary. Janissary adalah pasukan elit Kesultanan Turki Utsmani yang sebenarnya embrionya sudah dimulai sejak era Sultan Orhan tahun 1327 sampai 1360 Masehi. Mereka adalah prajurit dengan track record yang menakutkan bagi rival
Kesultanan Utsmani, terutama negara-negara Eropa Nasrani kala itu. Karena ketangguhannya dalam medan tempur, kedisiplinannya, dan kesetiaannya pada sultan. Janisari diciri khaskan dengan link masket, yaitu topi sorban yang menutupi kepala dari depan sampai ke belakang kepala. Topi ini mencerminkan pengaruh ajaran Darwish atau Sufi, ulama pembentuk Janisari awal, yaitu Bakhtasi. Janisari memang kental dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Janisari dilatih berbagai keterampilan, terutama ketakasan bersenjata untuk bertempur kombatan seperti memanah, pedang, kapak, dan senjata api. Dan mereka juga dilatih untuk membuat bom dari mesiu. Janisari ini direkrut dari penduduk Eropa Balkan yang umumnya adalah anak-anak yatim piatu, korban perang yang kerap terjadi kala itu. Kesultanan Utsmani merekrut mereka untuk dididik berbagai keterampilan perang dan memuliakan mereka, sehingga mereka terhindar dari hidup jalan-jalan dan terlantar karena tidak ada yang mengurus. Mereka yang beragama Nasrani tidak dipaksa untuk pindah agama Islam, tapi kebanyakan mereka dengan kesadaran sendiri masuk Islam. Ini berbeda dengan anggapan banyak penulis Barat bahwa Janisari itu adalah upeti anak yang diwajibkan oleh Utsmani kepada warga Balkan yang ditaklukkan untuk diambil sebagai tentara. Dalam Janisari ada sekelompok tentara kavaleri atau tentara berkuda yang merupakan elit paling istimewa yang bernama Sipahi. Sipahi adalah kelas Janisari tertinggi dan tugas mereka adalah merusak formasi lawan dalam medan laga dan mendampingi Sultan dalam perang untuk menjaga keselamatannya. Saat itu Sipahi berjumlah sekitar 40.000 orang. Pasukan ini dilengkapi dengan baju zirah besi dan helm penutup kepala. Senjata utama mereka adalah tombak, tetapi mereka juga mahir dalam perang dan memanah. Sultan juga mengikut sertakan banyak ulama di tengah prajuritnya untuk memperkuat semangat jihad di hati mereka. Mereka ditanamkan semangat jihad dengan mengingatkan pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pasukan yang akan menaklukkan kota Konstantinopel dan berharap agar takdir itu jatuh kepada pasukan mereka. Sultan sering berjamaah bersama dengan pasukannya sekaligus memberikan tausiah tentang pentingnya dakwah Islam melalui jihad. Tampaknya Sultan telah mempelajari bahwa berbagai kegagalan pas menaklukkan Konstantinopel, kuncinya salah satunya adalah di jumlah pasukan dan ketangguhannya. Jumlah pasukan besar terbukti efektif untuk membobol sebuah benteng yang berlapis 3 dan tebal dengan track record tidak pernah sekalipun tembus selama hampir 1000 tahun, kecuali sekali saja, yaitu oleh pasukan salib di tahun 1204 Masehi. Sultan tidak hanya mengandalkan ketakwaan pasukannya saja, tapi juga mempersiapkan fasilitas pertempuran untuk menembus Konstantinopel. Tetapi ketakwaan juga adalah bagian penting dari perjuangan bangsa Turki. Kita melihat para darwish dan ulama sufi yang selalu menyertai perjuangan Kesultanan Turki dalam mencapai cita-citanya. Sultan memfasilitasi para ulama sufi untuk menanamkan nilai-nilai luhur ajaran Islam seperti optimis atau roja, tetap waspada atau khauf, ukhuwah, mengutamakan kepentingan umum atau itsar, dan membantu yang lemah atau subahah. Di antara ulama yang selalu dikenang pasukan Janisari adalah ulama sufi Bakhtasi yang memberi nama pasukan tersebut. Jadi, kejayaan bangsa Turki dalam sejarahnya tumbuh dalam asuhan ulama sufi. Demikianlah episode ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.